seluruh kita harus bekerja sama. Bagaimana mendapatkan nilai ekonomi dari kita menjaga lingkungan Riau. Kita. Ya. Tidak lagi Riau dicap sebagai daerah penghasil asap, daerah yang ekstraktif gitu. Yeah. Tentu ini kita harus shifting. Yes. Kita harus berubah gitu. Jadi dan ini tentu harus bekerja sama kita semua pihak. Betul. Dunia pendidikan, dunia agama, bagaimana meyakinkan, bagaimana sejak kecil sudah mengenalkan bagaimana hidup berdampingan dengan gambut. Yeah. Nah ini Riau juga merupakan provinsi terluas dengan peatland sekitar 4,9 juta hektar di Indonesia. Dan terakhir adalah terdapat 16.000 hektar kegiatan restorasi. Nah dari hal-hal tersebut kita melihat Riau memiliki nilai atau value, intangible value yang sangat tinggi dibanding dengan provinsi lain. G4E Podcast Riau Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Green. Halo, saya Zali, host Green Radio Line. Kita ketemu dalam serial perdana podcast G4E. Nah, kali ini dalam edisi spesial, edisi perdana, kita bakalan ngobrol dengan tema Riau Mendunia, Green for Riau Initiative Why. Nah, kita bakalan ngobrol bersama dengan dua narasumber kita yang tentunya sangat expert, sangat kompeten untuk menjelaskan seperti apa implementasi dari program Green for Riau yang pada bulan Mei lalu sudah dilakukan penandatanganan MOU dari berbagai multi pihak tentunya, yang itu juga menandakan bahwa komitmen kita untuk memitigasi dan adaptasi ya terhadap perubahan iklim di Provinsi Riau itu seperti apa. Dan saya sudah bersama dengan PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau, Bapak Purnama. Apa kabar Pak Pur? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Senang sekali kita bisa berbagi perspektif bersama dengan sahabat Green terkait dengan program yang penting ini, program yang sangat strategis, dan tentunya masyarakat, sahabat Green ingin tahu seperti apa rencana-rencana aksinya, implementasinya melibatkan siapa saja, dan apa latar belakang dari program ini muncul, dan kenapa Riau menjadi salah satu provinsi yang memang betul-betul menjadi prioritas ya untuk strategi penurunan gas emisi rumah kaca, dan juga bagaimana merespon tentang kebijakan global ya, aksi mitigasi perubahan iklim. Nah, ini menarik sekali sahabat Green tentunya, karena ini satu inisiasi yang nggak lahir begitu saja ya. Dimulai kala itu 92 ketika konferensi tingkat tinggi soal perubahan iklim dimulai di Brazil, yang kala itu melahirkan apa yang kita kenal sebagai Paris Agreement, dan itu momentum penting bagi negara-negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia yang menjadi aktor utama untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon dari berbagai macam aktivitas industrial ya, dan khususnya di sektor volume net sink. Nah, Pak Pur boleh berbagi dong bersama kita, sahabat Green, sebetulnya apa yang kemudian melatar belakangi terkait dengan program Green for Riau ini, dan apa yang hendak dicapai dari inisiasi program ini? Nah, terima kasih ini ke sahabat Green, kemudian ke Green Radio Line yang bisa bersama dengan pemerintah Provinsi Riau untuk menggali apa itu Green for Riau yang sekarang diinisiatif oleh pemerintah Provinsi Riau. Ini inisiatif yang tidak serta-merta timbul begitu saja, tidak sekedar proyek, tapi ini adalah bagaimana kita merubah image Provinsi Riau. Dari image Provinsi Riau yang tadi sangat bersifat ekstraktif, kita menggali hutan dulu dengan biodiversitas kita yang tinggi, kemudian berubah menjadi HTI, kemudian sekarang perkebunan yang cukup luas. Tentu harus ada kebijakan pemerintah untuk mengendalikan, mengontrol lingkungan ini, sehingga ke depan itu tidak menjadi sesuatu yang diwariskan kepada anak cucu kita gitu. Nah, ini yang
kami kemudian berinisiatif di pemerintah Provinsi Riau dengan persetujuan dari kepala daerah tentu. Ini kan kepala daerah dulu namanya Riau Hijau, kemudian berganti kepala daerah, programnya tetap sama, cuman nomenklaturnya berbeda, Green for Riau, tetapi pada intinya semua kegiatannya adalah bagaimana kita mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang ada di Provinsi Riau. Jadi kita bersama-sama dengan semua stakeholder. Jadi tadi sudah disebutkan, Mei kemarin kita sudah sepakat dengan semua pentahelix yang ada. Jadi tidak hanya di dalam negeri, coba di luar negeri. Makanya kita dengan UNEP, UN RED yang merupakan lembaga lingkungan yang di bawah UN, sepakat berkomitmen bahwa Riau jadikan salah satu wilayah di Indonesia untuk bagaimana kita bersama-sama mengurangi emisi gas rumah kaca. Tetapi tidak hanya mengurangi dari sisi lingkungan, tetapi harus ada ya harmonisasi dengan sosial dan ekonomi. Jadi di program itu kita 3 kegiatan utama. Jadi pengurangan emisi, pemberdayaan masyarakat, kemudian dengan perbaikan ekosistem, restorasi ekosistem. Jadi sosial dan ekonominya tidak bisa ditinggal, karena ini tidak bisa berhasil kalau pemberdayaan masyarakatnya tidak berhasil. Jadi harus dengan pemberdayaan masyarakat yang kuat, kita harus bersama-sama bergandeng tangan bagaimana memperbaiki lingkungan yang ada di Provinsi Riau. Oke. Kita coba memulainya berangkat dari persepsi masyarakat bahwa problem sumber daya dan tata kelola lingkungan hidup yang ada di Provinsi Riau ini kan begitu kompleks ya, Pak Pur. Dan ini ada program. Program ini mencoba untuk mengurai step by step langkah kita untuk betul-betul memitigasi dampak dari perubahan iklim yang begitu radikal, bahkan sampai pada terjadinya krisis dan lain sebagainya. Nah, tentu salah satu hal terpenting dari upaya kita untuk memulai program ini adalah bagaimana program ini kemudian masuk ke dalam rancangan-rancangan dokumen-dokumen strategis pemerintah. Dan kita tahu juga beberapa peraturan perundang-undangan di level daerah, produk hukum daerah juga sudah ada ya. Rencana aksi Riau Hijau, lalu rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca, lalu juga terkait dengan penanggulangan kebakaran dan sebagainya. Nah, apakah memang ini betul-betul dipastikan sudah masuk dalam rencana prioritas pemerintah, Pak Pur? Jadi ini adalah kami bersyukur sebetulnya, karena tidak hanya kebijakan lokal, tetapi ini adalah kebijakan nasional dan global. Kami masuk di dalam menjajaki bagaimana kita mendapatkan dukungan semua pihak. Jadi secara nasional ini masuk di dalam 45 indikator utama pembangunan yang sekarang kita sedang menyusun untuk menuju Indonesia Emas. Nah, salah satu indikatornya adalah bagaimana kita menurunkan emisi gas rumah kaca, memperbaiki indeks kualitas lingkungan hidup. Dan itu sama dengan kami. Jadi dari dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045 baik secara nasional maupun secara provinsi itu sudah masuk. Kemudian di breakdown sekarang di dalam penggalan pertama 5 tahun jangka menengah itu 2025-2029 RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, itu masuk dan nomenklaturnya disebutkan khusus gitu. Jadi kita akan melaksanakan pembangunan berkelanjutan melalui program Green for Riau. Jadi ini kita berusaha ini kita masukkan semua dalam dokumen-dokumen strategis provinsi sehingga ini akan bisa dikawal oleh semua pihak gitu. Karena ini peraturan daerah kan. RPJMD itu peraturan daerah. Jadi secara politis kita mendapat dukungan dari wakil-wakil rakyat yang ada di legislatif. Kemudian masyarakat juga harus mendukung ini. Karena salah satu yang kita inisiasi ini adalah tidak berbentuk proyek yang hanya sporadis gitu. Tapi kita mendesain program ini adalah seluruh wilayah Riau. Jadi secara jurisdiksi. Nah, kita kemarin minta
dukungan dari pemerintah nasional. Jadi Pak Gubernur sudah ketemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan untuk mendapat dukungan bahwa Riau ingin melaksanakan program pengurangan emisi gas rumah kaca, perbaikan lingkungan berbasis jurisdiksi. Jadi seluruh daratan ini akan kita libatkan. Nanti setelah ini kita desain sudah duduk semua dokumennya, baru nanti kita akan mengajak semua komponen yang ada terlibat aksi-aksinya. Jadi tidak sendiri, makanya kita menghitung secara global dulu, baru nanti secara per project, nanti pipeline projectnya nanti baru ada masing-masing entitas gitu nanti. Oke. Pak Pur, terkait dengan, tentu sahabat Green juga ingin tahu sektor-sektor mana saja yang kemudian akan diintervensi. Karena ini kan begitu banyak ya, kalau kita bicara ya, ada sektor restorasi ekosistem gambut, lalu juga ada penguatan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat terhadap ekosistem itu, lalu juga ada konteks ekosistem mangrove, lalu juga ada penataan dan penertiban kawasan-kawasan sawit juga segala macam. Nah, dari program ini aspek mana saja yang kemudian ingin disentuh oleh pemerintah? Sebetulnya kita harus melihat potensi terbesar sebagai penjaga karbon kita di Riau ini adalah forestry dan perubahan penggunaan tata guna lahannya. Jadi volu. Jadi kita volu, tetapi A-nya bisa juga nanti masuk jadi agriculture-nya gitu. Tetapi yang dominannya adalah volu. Nah, volu ini berarti kan kita bagaimana membenahi forestry, kemudian mengawal tidak terjadi alih fungsi lahan. Nah, itu yang kita jaga. Jadi kita berharap semua aktor-aktor yang beraktivitas di daratan Riau ini kita jaga, karena kan kalau kita melihat dari kondisi daratan Riau ini itu didominasi oleh, kalau dari kehutanan itu adalah untuk pemanfaatan lahannya, berusahanya itu adalah dari sisi silviculture tebang habis permudahan buatan, kalau dulu dikenal dengan HTI. Ini menguasai tidak kurang dari 1,6 juta hektar. Itu kita ambil nanti serat kayunya untuk diolah lebih lanjut. Itu sudah 1,6 juta. Kalau ini tidak kita jaga, dia kan ada di atas tanah mineral, ada di atas tanah gambut ada. Jadi ini harus kita awasi. Pemerintah dengan dunia usaha harus berkomitmen bahwa mari jaga lahan ini, boleh berusaha tetapi dengan kaidah-kaidah ruang yang peraturan zonasi yang ada. Kemudian kita juga melihat satu ekosistem gambut yang lain yang ada di luar kawasan hutan, misalnya dia berada di sektor perkebunan. Nah, ini juga harus ada komitmen juga dengan perkebunan, bagaimana perkebunan kita giring dia mendapat sertifikasi pengelolaan yang baik, yang lestari, kan ada ISPO, ada ini kan RSPO gitu. Ini kalau itu kita bisa laksanakan, insya Allah ini bersama-sama kita menjaga lingkungan yang ada di Provinsi Riau. Walaupun kita tidak menyampingkan kita ada transportasi, dari energi, dari persampahan, tetapi itu kan kalau kita dari hasil perhitungan kita tidak dominan, tidak seperti dengan tidak signifikan. Sahabat Green, tentu ini jadi satu informasi yang sangat berguna ya bagi sahabat Green, dan Pak Pur mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Green terkait dengan inisiatif Green for Riau ini, yang kemudian ini dirancang sebagai program jangka pendek atau berkelanjutan, dan kemudian ini ditarget berapa lama pelaksanaannya? Jadi program ini, kalau kita berbicara program lingkungan, itu tidak bisa dia jangka pendek, dia long term program. Jadi kita sudah membuat proyeksi emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau ini sampai 2060, karena dengan nasional juga kita sudah membuat desain bagaimana emisi di Riau ini sampai 2060. Tetapi penggalan-penggalannya ada targetnya. Jadi di dalam RPJMD ada target 5 tahunannya, kemudian nanti per tahunnya ada tahunannya, kemudian setiap tahun apa yang harus kita kerjakan. Nah, yang menarik saat ini adalah dengan kondisi keuangan daerah yang ada, ini menjadi peluang dan tantangan buat Riau. Jadi kita membenahi lingkungan, tetapi ada nilai
lingkungan yang bisa didapatkan oleh Provinsi Riau. Oke. Ini alhamdulillah. Jadi sekarang kan dunia sudah mulai terbuka dengan green economy, blue economy gitu. Oke. Nah, ini yang kita harus ambil celah ini di Provinsi Riau, nilai ekonomi karbon. Nah, nilai ekonomi karbon ini tantangan dan peluang besar buat Riau untuk mendapatkan manfaat dari nilai ekonomi karbon. Karena potensinya besar sekali. Potensinya besar sekali. Ya, Oke. ini yang dalam jangka waktu dekat kami minta didampingi oleh UNEP. Bagaimana performan Riau 4 tahun ke belakang, ini kita dapat manfaat. Nah, kalau kita dapat mengklaim 4 tahun ke belakang, ini kita bisa untuk action ke depan. Jadi berlanjut terus gitu. Nah, ini tentu banyak manfaat buat masyarakat nanti. Karena kan bagaimana kita memberdayakan masyarakat dengan manfaat yang kita peroleh. Jadi Riau itu tidak hanya sudah mengandalkan dengan konvensional pendanaan, tetapi sudah pendanaan yang sudah lebih maju gitu kan. Jadi kita bagaimana karena orang melihat mungkin banyak yang bertanya, ini apa benar bisa dapat anggaran dengan mengelola lingkungan? Awalnya kita memang berpikiran apakah kita sudah siap dengan segala regulasi untuk bisa diakui secara dunia. Makanya kami mendapat percaya diri lebih tinggi setelah kami berhubungan dengan UNEP. UNEP mensupport penuh bahwa untuk bisa mendapat nilai ekonomi karbon, maka dokumen arsitektur REDD-nya itu harus mendapat approve, harus mendapat persetujuan dan legitimasi kebijakan ini dari internasional. Nah, untuk menjamin itu, maka UNEP mendampingi Riau gitu. Kami sangat bersyukur dengan UNEP bisa bersama-sama dengan Provinsi Riau membimbing kita menyiapkan arsitektur REDD-nya ini gitu. Jadi dalam jangka waktu dekat kita sudah dapat manfaatnya nanti untuk kita berbuat pengaruhnya nanti dampaknya ke long term gitu. Oke. Nah, dan kita juga mau tahu nih Pak soal bagaimana kemudian ini diintegrasikan ke rencana-rencana pembangunan daerah. Karena tadi kan secara dokumen-dokumen strategis kan sudah dipandu ya oleh UNEP ya, untuk kemudian kita mendapatkan potensial ekonomi yang bisa kita bukan rebut lah ya, dapat dari pendanaan global gitu. Nah, seperti apa kemudian upaya mengintegrasikan itu ke dalam rencana pembangunan daerah? Untuk menjamin bahwa ini berlanjut, kita harus mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Maka kita sudah mengintegrasikan ke dalam RPJPD jangka panjang 45 tahun, Indonesia Emas, Indonesia 2045 itu sudah nyantol dia indikator emisi gas rumah kaca itu. Kemudian kita breakdown per 5 tahun. Nah, target-target itu menjadi roadmap kita. Jadi kita menetapkan target, indikatornya tentu nanti akan turun jadi program-program. Nah, program-program itulah yang akan diturunkan nanti tahunan. Program apa yang mendukung itu? Apakah bisa didanai oleh APBD atau kita nanti bisa berdiplomasi pembangunan dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan dunia usaha, dengan APBN, dengan lembaga global bahwa Riau punya kesiapan untuk secara sukarela menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, bisa nggak kita dengan upaya ini nanti dibantu UNEP kita mendapat sertifikasi berapa karbon yang dimiliki oleh Provinsi Riau gitu. Nah, ini ke depannya kita berharap itu. Nah, kalau dukungan dari pemerintah pusat sejauh ini seperti apa bentuknya ke Provinsi Riau, Pak Pur? Jadi pada saat ini kita diskusikan di awal tahun dengan Pak Gubernur pada saat itu, kita langsung meminta berdiskusi bahwa ini harus ada dukungan pusat karena kan regulasinya adalah regulasi nasional. Nah, maka waktu itu sudah disampaikan ke Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup bahwa Riau ingin berkiprah menjajaki nilai ekonomi karbon ini dan disambut baik, disetujui. Jadi beberapa waktu lalu kita sudah difasilitasi oleh UNEP untuk bertemu investor-investor dan didampingi oleh pihak pusat. Jadi ada pendamping dari Kementerian Kehutanan, kemudian ada pendamping dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini yang
kita harapkan nanti bahwa ini berjalan sesuai dengan perencanaan yang kita sudah susun saat ini gitu. Saat ini kan kita sudah mulai menyusun semua apa yang diperlukan untuk bisa mendapat nilai ekonomi karbon itu. Oke, baik sahabat Green, itu tadi ya terkait dengan seperti apa latar belakang dari program Green for Riau ya, dan juga bentuk-bentuk dukungan, lalu juga seperti apa integrasi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah ke dalam dokumen-dokumen pembangunan. Nah, tentunya kita ingin tahu juga nanti lebih dalamnya seperti apa kemudian langkah-langkah teknis atau kemudian bagaimana kemudian kita betul-betul bisa menjawab tantangan ini Pak Pur ya, karena upaya kita untuk menjaga betul-betul kawasan kita atau sektor hulu kita supaya tidak terdegradasi, supaya tidak terjadi deforestasi, itu bukan perkara mudah. Nah, kita ingin tahu nanti tantangan di lapangannya seperti apa dan bagaimana kemudian ini bisa berhasil. Nah, sahabat Green tetap stay tune ya, jangan kemana-mana, tetap di G4 Podcast. Mau tahu cerita inspiratif pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dari Provinsi Riau? Jawabannya ada di G4 Podcast. Green for Riau Podcast. Podcast ini merupakan kolaborasi dari Green Radio Line dengan Green for Riau Initiative, program pemerintah Provinsi Riau yang didukung oleh UN RED Program. Ada peran masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta dan media dalam kolaborasi pentahelik di Provinsi Riau untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dengerin G4, Podcast Green for Riau. Podcast setiap Rabu, Minggu kedua dan keempat setiap bulannya, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan, kamu bisa dengerin podcast kita lewat streaming radio di www.greenradioline.id. Nonton versi lengkapnya di YouTube Green Radio Line atau replay kapan aja di Spotify. Dan yang paling seru, kamu bisa lihat spill G4 series langsung di Instagram, biar gak ketinggalan update dan sneak peek episode terbaru. Langsung follow Instagram @greenradioline sekarang. G4 Podcast Riau Lestari. Halo sahabat Green, terima kasih Anda masih tetap stay tune menyaksikan kita dalam G4 Podcast bersama dengan Pak Purnama selaku Kepala Bapeda Provinsi Riau. Dan tadi sudah menjelaskan panjang lebar kepada kita terkait dengan latar belakang program Green for Riau ini, inisiatifnya seperti apa, lalu juga usaha ini juga didukung oleh UNEP ya, United Nations Environment Program, juga membantu merancang dokumen-dokumen strategis untuk kemudian bisa diintervensi oleh donor, dan juga tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian program ini diintegrasikan ke dalam rancangan-rancangan pembangunan strategis pemerintah, baik itu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan juga tadi seperti apa juga dukungan nasional terkait dengan mengapa kemudian Provinsi Riau dipilih menjadi lokasi di mana diimplementasikan upaya untuk mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim tentunya. Nah, karena tadi ada UNEP, nah dan sekarang kita perlu nih sahabat Green untuk bertanya langsung kepada Country Coordinator UNEP di Indonesia. Sudah bergabung bersama kita ada Mas Bambang Arifatmi. Nah, Mas Bambang, tentu pertanyaannya adalah kenapa Riau kemudian menjadi lokasi yang dipilih oleh UNEP untuk mengimplementasikan program Green for Riau ini? Ya, terima kasih. Kenapa Riau ya? Memang pertama Riau itu menawarkan konsep result-based payment yang sangat inovatif dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Yang kedua, tentu saja terkait dengan komitmen dari pemerintah daerah ya terhadap konservasi lingkungan dan juga stakeholder engagement khususnya di Riau, karena di Riau ini berbagai macam stakeholder Mas ya. Stakeholdernya kita dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, NGO, masyarakat adat, social forestry, private sector, dan juga lembaga riset serta
universitas yang ada di Provinsi Riau. Nah, dari sisi landscape, Riau itu sangat menarik sekali. Kenapa? Pertama, terdapat 5,4 juta hektar kawasan hutan di Provinsi Riau. Ini sangat menarik sekali. Dan kedua adalah terdapat 1,2 juta hektar pit hydrological unit. Ya. Karena kita tahu kalau pit itu merupakan organic soil yang mengatur tata kelola air ya, dan juga sangat tinggi akan karbon. Yang ketiga adalah terdapat 188 juta hektar mangrove di Provinsi Riau. Ini juga sangat menarik sekali buat investor ya. Yang keempat adalah ada sekitar 6,5 juta populasi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan. Ya. Selanjutnya adalah di samping pit hydrological unit, Riau juga merupakan provinsi terluas dengan peatland sekitar 4,9 juta hektar di Indonesia. Dan terakhir adalah terdapat 16.000 hektar kegiatan restorasi. Nah, dari hal-hal tersebut kita melihat Riau memiliki nilai atau value, intangible value yang sangat tinggi dibanding dengan provinsi lain. Ya, oke. Terima kasih Pak Bambang dan sahabat Green. Itu tadi apa yang kemudian dijelaskan oleh Pak Bambang ya, bahwa Riau sebagai provinsi yang betul-betul strategis dan sektor volunya memang sektor yang betul-betul harus dijaga nih supaya tidak terdegradasi dan hutannya tidak selalu terjadi deforestasi, karena ini sangat mengancam, dan kalau ini terjadi ya tentu ini kita nggak dilirik gitu ya oleh dunia global gitu. Oke, baik, kita lanjut kembali sahabat Green, ngobrol bersama dengan Pak Pur. Pak Pur, ini yang juga menjadi bagian penting dalam implementasi program ini adalah kita ingin tahu dulu apa yang kemudian nanti jadi tantangan dalam mengimplementasikan ini. Mungkin dengan hadirnya UNEP memberikan feeding ya atau briefing terkait dengan dokumen-dokumen yang memang penting gitu. Nah, tapi secara universal apa yang kemudian ini nanti menjadi tantangan dalam eksekusinya? Baik, jadi program ini bukan program yang bisa kita kerjakan sendiri. Yes. Jadi program ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Okay. Karena Riau ini tadi kita kan sudah berbicara bahwa sektor utama kita adalah Volu. Nah, maka entitas aktor-aktor yang ada di sektor Volu ini menjadi hal utama yang harus kita koordinasikan. Okay. Nah, yang menjadi tantangan utama kita adalah nanti bagaimana mengkoordinir ini semua stakeholder ini mau bergabung dengan programnya Riau ini. Okay. Karena kita kan jurisdiksi. Nah, jurisdiksi ini kan payung besarnya. Yeah. Pipeline project-nya, masing-masing project itu adalah nanti entitas-entitas ini. Nah, ini bagaimana kita meyakinkan ke entitas-entitas ini bahwa ini kita akan mendapat nilai ekonomi, nilai karbon yang lebih optimal kalau kita bergabung daripada sendiri-sendiri gitu. Jadi ini yang kita rasa berat. Nanti akan bagaimana kita berdiplomasi, bagaimana kita bernegosiasi dengan seluruh entitas yang ada di daratan Provinsi Riau ini. Nah, ini untuk ini kita melihat pengalaman dari daerah-daerah lain. Kami di provinsi ini sudah difasilitasi oleh UNEP untuk melihat bagaimana yang ada di Vietnam misalnya. Okay. Bagaimana melaksanakan, karena ini kan kita baru menapak nih, baru tahap melangkahkan kaki. Yeah. Sedangkan daerah lain yang didampingi UNEP itu sudah mendapatkan manfaat. Vietnam, Bhutan, kemudian Nepal, Guyana, itu sudah duluan jalan. Nah, ini tentu ada best practice yang bisa kita lihat di negara lain, sehingga ini tidak sepanjang yang dilaksanakan di negara lain, tetapi nanti tentu dengan pengalaman UNEP mendampingi negara lain, ini bisa diterapkan di Provinsi Riau sehingga ini waktunya lebih singkat, kemudian mengorganize entitasnya juga lebih mudah, lebih bisa kita saling memahami, karena ini tidak bisa sendiri gitu. Misalnya perusahaan A dia sudah melaksanakan
implementasi itu. Dia mau B2B saja. Iya. Nah, silakan saja, tapi nanti kita dalam hitungannya yurisdiksinya itu masuk dalam hitungan Riau gitu. Nah, tentu B2B silakan, tetapi kalau kita bisa dengan fasilitasi tadi, kita bisa mendapat nilai manfaat lebih optimal. Kan ini hitung demand and supply aja. Iya. Kalau kita bisa memberikan nilai manfaat yang lebih, tentu akan bergabungnya dengan kita gitu. Ya, ini yang nanti akan lebih sulit. Nah, itulah makanya ada mekanisme-mekanisme yang harus kita terapkan, bagaimana kita berdiplomasi untuk bisa mengajak orang lain ikut di dalam ini, dalam program ini. Kalau boleh tahu, ini nilai potensial ekonomi yang bisa diraup gitu oleh Provinsi Riau, jika ini berhasil, itu seberapa besar? Hitungan awal kami untuk saat ini, kita di baseline-nya ada 200 juta ton. 200 juta ton. Nah, ini tinggal bagaimana kita mencari donor atau pembeli nanti, karena kita ini tidak result based payment, kita mau langsung carbon trading saja. Jadi kita mendapat sertifikasi karbon, nanti siapa yang akan mensertifikasi, nah itu yang akan kita trade-kan ke negara lain. Nah, di beberapa pertemuan kita bisa mendapat harga yang lumayan bagus gitu per tonnya. Nah, ini kalau daerah-daerah lain mungkin bisa dapat hitungan triliunan juga gitu kan. Jadi Riau mungkin bisa di atas dari provinsi lain. Nah, ini tinggal bagaimana komitmen kita, bagaimana kita dengan skema, dengan metodologi nanti yang mensertifikasi kita bisa kita ikuti. Kemudian tentu kepercayaan donor itu tergantung siapa yang mensertifikatkan. Nah, ini yang kita nanti berharap bahwa UNEP mencarikan lembaga sertifikasi Riau yang lebih kompeten, lebih dipercayai dunia internasional gitu. Jadi tentu dengan kepercayaan itu kita memiliki value yang lebih tinggi. Gitu. Oke, dan ini tentunya akan sangat membantu nantinya terhadap fiskal daerah untuk kemudian bisa mengeksekusi berbagai macam pembangunan ya. Pak Pur, ini tentu kita punya lokasi-lokasi implementasi yang menjadi prioritas. Nah, mungkin sahabat Green juga ingin tahu kegiatan-kegiatan restorasi hutan nantinya yang akan, ini kan banyak komponen tadi, ada akan melibatkan korporasi, akan melibatkan juga unsur-unsur akademisi, para LSM juga. Nah, ini seperti apa kegiatan restorasi hutannya dalam 5 tahun ke depan, dan lokasinya di mana, dan apa yang menjadi pertimbangannya terkait dengan lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan terkait dengan kegiatan restorasi. Ya, jadi di program ini untuk lingkungannya kan ada 2 kita. Ya. Ada pengurangan emisi dan restorasi ekosistem. Ya. Kegiatannya ini tentu hanya 2 saja sebetulnya. Ada aforestasi dan reforestasi. Jadi bagaimana lahan yang sudah terdegradasi itu kita hutankan kembali. Bagaimana lahan yang di luar sebetulnya dia bernilai ekonomi kalau tidak dijaga, kita pertahankan itu menjadi hutan atau kita tambah. Nah, maka yang kita jadikan target itu tentu kalau di luar itu ada hutan adat. Itu kalau dia bisa bergabung dengan kami, bagaimana hutan adat yang sudah ditetapkan itu kita jaga, kita tambah, kita enrichment untuk bagaimana cover land covernya itu ditambah. Kemudian kita punya potensi perhutanan sosial yang banyak di Riau. Jadi itu kalau bisa bergabung dengan kita, tentu pemegang PS ini sudah bisa berharap. Oh, berarti dengan megang izin PS kita dapat nilai lingkungan juga yang tidak kalah kalau kita melakukan aktivitas yang sebetulnya tidak boleh gitu. Nah, ini kita berharap nilai lebih ini untuk langsung menyentuh kepada masyarakat. Selain tadi memang ada dunia usaha misalnya ada yang punya lahan yang memang nama izinnya untuk restorasi ekosistem RE gitu.
Nah ini kita ajak juga karena tentu kita punya target untuk yurisdiksi ini. Yurisdiksi ini minimal kita harus bisa menjaga 2,5 juta hektar lahan kita itu kita kendalikan, kita kontrol. Nah ini tentu bukan pekerjaan mudah buat Provinsi Riau karena kita harus mengajak semua pihak dan seluruh perangkat daerah yang ada di Provinsi Riau ini harus bahu-membahu. Bagaimana bersama-sama kita menerapkan ini gitu. Jadi tidak sendiri. Makanya kenapa di Bapeda ditunjuk untuk mengkoordinir ini karena sifatnya koordinatif itu di Bapeda. Nanti ada lingkungan hidup, ada BPBD untuk melaksanakan program-program ini. Nah, selain itu juga peran BPBD ini yang kita akan tingkatkan. Jadi tidak boleh ada lagi karhutlah dalam skala yang besar karena kalau terjadi kebakaran maka sia-sia kita menjaga, sia-sia kita merestorasi, sia-sia kita menanam karena dia 6 kali lipat emisinya daripada tidak dijaga. Jadi makanya tentu harus ada alokasi anggaran bagaimana dari awal kita sudah modifikasi cuaca, kemudian bagaimana siap siaga kita setiap saat di lapangan yang rawan bencana gitu. Nah ini tentu kawan-kawan di BPBD dengan desa peduli apinya, dengan desa peduli gambutnya, tentu ini kita sangat berharap kerjasama semua kita gitu. Jadi pekerjaan besar ini pekerjaan besar sekali. Besar. Gitu. Dan ini nilai kepentingannya harus sama ini satu frekuensi ya. Kalau enggak ini repot nih ya. Betul. Makanya sosialisasi, edukasi ini harus tetap kita laksanakan. Gitu. Ya, baik Mas Bambang, terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Pur ya, terkait dengan kesiapan dan komitmen dari pemerintah daerah ya, bahkan sudah mengintegrasikannya ke dalam sistem pembangunan dan ini artinya serius. Nah, kita ingin tahu juga nih dari UNEP, Mas Bambang, seperti apa tanggapannya terkait dengan kesiapan Riau ini? Jadi perlu saya sampaikan di program Green for Riau ini ada 7 output. Yang pertama bagaimana dari program ini nanti akan menghasilkan strategi daerah untuk RED+. Yang kedua adalah bagaimana dari program ini bisa diregistrasikan baik itu kepada sistem registrasi nasional ataupun kepada standar internasional yang akan dipilih oleh Provinsi Riau. Seperti kita ketahui dengan adanya Perpres 110/2025, setiap proyek bisa menggunakan standar internasional yang diakui oleh IPCC. Nah, yang ketiga adalah mengenai benefit sharing plan. Tadi proyek ini juga akan menghasilkan benefit sharing plan, bagaimana nanti manfaat atau insentif yang diberikan dari program ini bisa diberikan kepada beneficiary yang akan disepakati oleh seluruh key stakeholder yang ada di Riau. Yang keempat, dia akan juga menghasilkan proyek safeguard. Safeguard-nya adalah pagar-pagar, sehingga proyek ini tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan juga kepada sosial aspek, tetapi lebih memberikan dampak yang lebih cenderung positif. Yang dua terakhir, bagaimana proyek ini juga bisa memberikan investment framework, ya. Bagi kita bagaimana di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan, jadi kita juga akan membridging ya antara Provinsi Riau, tentu saja dengan arahan dari pemerintah pusat dengan potensial buyer ataupun contributor, baik itu bentuknya sovereign buyer ataupun nanti bentuknya institutional buyer. Dan yang terakhir adalah kita bisa mengidentifikasi kapasitas building apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Riau, baik itu bentuknya training, apakah benchmark model, ya kita sudah melaksanakan beberapa kali kegiatan terhadap benefit sharing di Nairobi, 2 kali kegiatan pertemuan antara buyer and supplier di London dan juga di Korea Selatan, dan juga mungkin tahun depan di Singapura. Nah, yang paling penting adalah proyek ini kita akan melakukan alignment, baik itu dengan RPJMD maupun dengan proyek-proyek yang ada di Provinsi Riau, seperti misalnya inisiatif Rimba Project. Yang kedua adalah M4CR, itu terkait mangrove, restorasi mangrove, dan ke depan mungkin yang ketiga dengan cagar biosfer.
ya yang bersama antara Pemda, ITTO dan juga EPP. Dan ke depan mungkin ada proyek LCDI 2 dan proyek kalau saya tidak salah terkait dengan Green Peatland Economy oleh BPDLH, FAO dan juga dengan kemitraan. Nah, jadi sangat banyak inisiatif-inisiatif dan tentu saja proyek ini kami berprinsip untuk kepada value for money. Bagaimana dana yang kami terima dari donor, di mana di sini adalah UKFCDO, bisa dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin sehingga tidak ada redundant dengan proyek-proyek lainnya. Jadi kita akan fill the gap. Jadi pemerintah nanti akan mengisi kegiatan yang mana saja, kita akan mengisi kegiatan mana saja. Dan juga salah satu lagi dengan proyek GCF Output 2. Ada kemiripan dan kami akan saling melengkapi satu sama lain sehingga kita dapat memberikan sebuah output yang maksimal untuk Provinsi Riau sehingga Provinsi Riau bisa mendapatkan insentif dengan kualitas yang baik dan juga integritas yang tinggi. Karena saat ini terjadi pergeseran market pasar di global ya terkait dengan karbon kredit ini di mana sekarang banyak negara-negara maju yang memberikan kontribusi ataupun perusahaan-perusahaan yang menekankan dengan integritas yang tinggi untuk karbon kredit. Sebenarnya kalau kita berbicara RED Plus itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan readiness, yang kedua pre-investment, dan yang ketiga pembayaran. Nah, proyek yang diberikan oleh UKFCDO ini pada tahapan readiness. Jadi kita menyiapkan dokumen-dokumen yang memang disyaratkan. Seperti misalnya saya sampaikan tadi Strada, Benefit Sharing Plan, Safeguard, dan lain sebagainya. Nah, sehingga terkait dengan pertanyaan Bapak tadi ya, ini nanti akan dibuat baseline, Pak. Jadi saat ini indikatif accounting areanya kita di Provinsi Riau itu kurang lebih sekitar 2,6 juta hektar. Kita akan menggunakan referensi period tahun 2016 ke tahun 2021, di mana nanti crediting years-nya akan dihitung pada tahun 2022 ke tahun 2026. Nah, kita di sini UNEP bekerja sama dengan FAO. FAO yang saat ini melakukan penghitungan dan juga kapasitas building terkait dengan pembangunan FREL dan MRV yang ada di Provinsi Riau. Nah, potensi yang ada saat ini itu kurang lebih sekitar 200 juta ton CO2 equivalent. Tapi ini masih angka proksi dan akan dipalidasi dan diverifikasi karena data aktivitas yang kita gunakan di Riau ini kurang lebih yang pertama adalah terkait dengan deforestasi, yang kedua forest degradasi, yang ketiga carbon removal dari kegiatan penanaman, yang keempat adalah peat decomposition. Nah, ini bagaimana nanti ketika baseline-nya kita bangun dan nanti setelah dilakukan pengukuran didapat angka tertentu, ya menurut saya sih minimal tapi ini angka proksi ya, sekitar 10 juta ton per tahun ya. Tidak mungkin mencapai angka di 200 itu. Nah, 10 juta ton per tahun, saya rasa itu cukup bagus karena ini merupakan inovatif financing. Karena skin of the game dari proyek ini adalah bagaimana Riau bisa meng-create atau menghasilkan yang namanya sustainable forest management yang bermanfaat kepada lingkungan, hutan dan lingkungan, kepada masyarakat sekitar hutan dan secara langsung dan masyarakat Riau secara keseluruhan. Yang terakhir adalah bisa memberikan manfaat juga kepada UMKM, private sector, social prosperity dan lain-lain sebagainya. Jadi itu angka-angka yang bisa kita berikan dan saat ini juga terjadi pergeseran terhadap harga karena nanti kan tidak hanya kepada value dari karbon kredit yang bisa dihasilkan tetapi juga pada harga. Nah saat ini terjadi pergeseran harga juga ya. Jadi kalau Riau bisa konsisten dengan jurisdictional RED Plus-nya dengan catatan tidak terjadi kebakaran hutan yang seperti terjadi di masa lampau. Ini ya yang pasti nanti Mas yang saya sampaikan tadi juga ketika Mas sampaikan sektor hulu ini akan kita integrasikan di masa pre-investment. Bagaimana 12 operational plan hulu itu menjadi aktivitas kunci ya untuk mengenerate carbon credit gitu loh. Nah, seperti itulah kurang lebih angka-angkanya. Pasti tentu saja nanti akan ada proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Setelah proses verifikasi itu selesai, itulah angka yang bisa kita hasilkan setiap tahunnya, Mas, untuk dari kegiatan Green for Riau ini. Ya, Mas Bambang, ini sekaligus statement atau pesan lingkungan atau pesan kunci
kepada multi stakeholder, karena program ini tadi seperti yang disampaikan akan melibatkan banyak stakeholder, dunia usaha atau korporasi, pemerintahan, birokrasi, dan stakeholder lainnya. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Jadi pertama untuk visinya ini bagaimana program ini beliau bisa memiliki kualifikasi ya untuk mendapatkan high integrity red plus payment ya, baik itu dari public dan private sector ya, dengan technical assistant yang sangat bagus yang kita berikan ya, terus regulasi yang kondusif ya, yang pasti tentu harus align ya dengan kebijakan dan policy pada tingkat nasional ya, sehingga Riau ini bisa kita jadikan sebuah model Mas, karena Riau ini inovatifnya ada yang namanya konsep nesting, walaupun konsep nesting ini tidak mandatori, jadi nanti ada project-project yang akan tersarang di jurisdiksi, nanti akan ada proses FDIC, apakah mereka akan ikut ke project jurisdiksi ataukah tidak gitu loh, yang pada akhirnya Riau akan menjadi model nasional yang bisa direplikasi untuk pada level nasional. Tantangannya sangat banyak sekali Mas sebenarnya ya. Dari tantangan itu bisa kita bagi-bagi ya pada level policy, kebijakan ya. Pada saat ini kita lihat ada shifting ya. Adanya Perpres 110 2025 sebagai pengganti Perpres sebelumnya nomor 98 tahun 2021 ya. Itu udah kelihatan sekali saat ini bahwa pemerintah untuk mencapai NDC paradigmanya sudah berubah. Kalau yang dahulu itu mencapai NDC dulu baru dibuka perdagangan karbon, tapi saat ini perdagangan karbon dulu bisa dilakukan dahulu sambil berjalan dengan paralel untuk mencapai NDC. Kenapa? Karena saat ini dana yang tersedia di BPDLH itu kurang dari 15% untuk mencapai target full financing tahun 2030. Jadi ini merupakan suatu inovatif financing gitu loh. Jadi dengan melakukan jurisdiksi Red Plus ini. Itu yang pertama, tantangan dari sisi policy. Yang kedua adalah tantangan dari pada level subnasional sendiri. Jadi kolaborasi ya dan juga leadership ya, leadership dari pimpinan daerah Provinsi Riau untuk terus berkomitmen terhadap kegiatan ini sangat penting sekali. Terus labor of division Mas. Itu antara Bapeda, DLHK, Diskominfo dan OPD-OPD yang lainnya ini harus juga clear gitu loh. Dan mereka harus saling mendukung satu sama yang lainnya. Yang ketiga tentu saja ketersediaan pendanaan ya dari KFCDO yang kami mengharapkan tidak hanya pada level readiness tapi juga pada level investment. Pada level tapak, nah ini juga kita harus juga mendapatkan dukungan. Tidak hanya pada level provinsi tapi pada level kabupaten kota, karena proyek ini yang saya sampaikan 2,6 juta itu berada di sekitar 12 kabupaten kota. Akan melibatkan sekitar 760 desa yang akan berdampak juga sekitar 2,1 juta masyarakat desa hutan juga yang akan terlibat ya. Nah juga masalah sosial yang ada di Provinsi Riau ini. Dan juga tentu saja kita tidak boleh melepaskan peran-peran dari masyarakat adat. Nah terus NGO, LSM karena mereka akan mendukung mendampingi masyarakat adat. Yang ketiga adalah akademisi dari Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah dan universitas yang lainnya, dan juga Badan Litbang gitu loh. Jadi ini tantangan-tantangan sosial ya dan tantangan kebakaran juga nih Mas. Ya, ini langganan Riau nih ya. Ini memang harus diakui juga ya. Ini bagaimana satu lagi komunikasi. Nah, karena kita berada di provinsi, bagaimana komunikasi ini tentang Green for Riau ini juga sampai pada tingkat tapak gitu loh. Teman-teman yang ada di daerah dan juga sistem-sistem internal yang akan dibangun nanti. Seperti misalnya grievance mechanism, padiatapa ya, dan juga private sector Mas. Di private sector di Provinsi Riau ini ada 2 pemain besar, ada April, ada APP, dukungan mereka sangat kita butuhkan gitu. Serta dengan persoalan lainnya tentunya ya. Social prosri juga seperti itu. Nah, jadi masalah kolaborasi, leadership, political commitment dan juga inklusivitas gitu. Bagaimana masalah gender, GETSI ini bisa dilaksanakan untuk ditempatkan pada 7 output yang saya sampaikan tadi, dan juga bagaimana keterlibatan masyarakat adat ya dalam setiap program yang ada sehingga mereka bisa berbicara, menyampaikan apa keinginannya mereka. Jadi kegiatan ini kita mengharapkan partisipatorinya itu Mas lebih banyak daripada bottom up ya, bukan pada top down gitu. Seperti. Dan tentu saja dukungan pemerintah pusat nih Mas ya,
dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, nanti BPDLH, Kemendagri, Bappenas ini juga sangat kita butuhkan. Terakhir sekali Pak Pur, yang menjadi pesan kunci atau pesan-pesan lingkungan bagi multi stakeholder yang memang menjadi aktor-aktor kunci dalam suksesi dari program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang kita create dalam sebegitu baiknya ini, Green for Riau ini, apa yang ingin Pak Pur sampaikan kepada multi stakeholder itu? Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa program ini, inisiatif ini bukan inisiatif pemerintah, ini inisiatif Provinsi Riau. Ya. Artinya seluruh kita harus bekerja sama. Bagaimana mendapatkan nilai ekonomi dari kita menjaga lingkungan Riau. Kita. Ya. Tidak lagi Riau dicap sebagai daerah penghasil asap, daerah yang ekstraktif gitu. Ya. Tentu ini kita harus shifting, Yes. kita harus berubah gitu. Jadi dan ini tentu harus bekerja sama kita semua pihak, Betul. Dunia pendidikan, dunia agama, bagaimana meyakinkan, bagaimana sejak kecil sudah mengenalkan bagaimana hidup berdampingan dengan gambut. Ya. Nah ini tentu butuh kerjasama semua. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga kami perlukan. Betul. Jangan lagi ada, wah ini nanti benar nggak dikelola. Nah, ini kan kita akan transparan mengelola anggaran ini karena agak sensitif juga kan. Sensitif ini karena ini masalah anggaran. Nanti belum kita bicara mekanisme bagi hasil ke kabupaten, ke kota, ke entitas yang terlibat itu. Nanti pasti ada. Makanya mari kita menyiapkan ini bersama-sama. Kalau kita dapat manfaat, tentu kita akan merasakan manfaatnya bersama-sama juga. Oke, baik sahabat Green, itu tadi Pak PLT Kepala Bapeda Riau, Bapak Purnama Irawansyah SHUD MM, yang sudah berbagi informasi bersama kita, dan juga tadi Mas Bambang Ari Fatmi selaku Country Coordinator UNEP di Indonesia ya, terkait dengan apa itu program Green for Riau yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah yang kemudian itu didampingi ya secara intensif oleh UNEP. Dan tujuannya bagaimana kemudian kita bisa memperoleh benefit secara ekonomi dan secara keberlanjutan, bahwa upaya kita untuk berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu betul-betul nyata. Dan kenapa Riau dipilih? Ya karena Riau provinsi yang kaya akan sumber daya alam, lingkungan hidupnya, dan itulah kemudian menjadi PR bersama tadi seperti disampaikan oleh Pak Pur ya, semua pihak, baik itu dunia korporasi, pemerintah birokrasi, LSM, intelektual atau akademisi, dan tentunya juga pers, agar sama-sama bisa mengedukasi dan mensosialisasikan agenda yang sangat penting ini, dan mudah-mudahan bisa tercapai. Itu tadi sahabat Green, podcast G4 serial perdana, dan tentu ini akan menjadi serial yang panjang, dan akan ada banyak sesi nantinya. Pasti Anda penasaran akan ada sesi apa saja nanti yang akan kita bahas bersama dengan para expert yang begitu pengalaman dan punya pengetahuan tentang implementasi program Green for Riau. Saya Zali pamit undur diri, sahabat Green. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dalam edisi G4 berikutnya. Tetap stay green on Green Radio Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G4 Podcast Riau Lestari.